Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, tetap semangat. Allahu Akbar, luar biasa. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Siapa di antara teman kalian yang tidak sekolah hari ini? Sakit ya, mudah-mudahan cepat diberikan kesehatan ya, kita doakan. Baik, sebelum belajar silakan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Pak Alvin, doa dulu. Duduk ya, sebelum belajar sebentar kita berdoa. Kita mulai. Baik, sebelum pelajaran dimulai, Bapak mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang pernah kita buat sebelumnya, bahwa sebelum kita melaksanakan pembelajaran, maka ada kesepakatan kelas yang harus kita laksanakan ya, agar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan lancar. Yang pertama, masih ingat apa kesepakatan kelasnya? Kelas tepat waktu. Yang kedua, menghargai sesama teman. Ketika sedang berdiskusi, ketika sedang melaksanakan pembelajaran, ada teman yang memberikan pendapatnya, kita hargai ya. Yang selanjutnya, perhatikan guru saat berbicara di depan. Selanjutnya, mengacungkan tangan ketika mau bertanya. Jangan bertanya dulu, jangan langsung bicara, tapi acungkan tangan ya. Selanjutnya,
kita lebih semangat mengikuti pembelajaran ini, kita bermain ya, kita peragakan tubuh kita sambil senam. Baik, silakan berdiri semuanya. Yuk, ikuti gerakan ini. Jangan diputar-putar, jangan diputar-putar, peganglah bahu. Jangan diputar-putar, peganglah lutut. Goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Jangan diputar-putar, bertepuk. Jangan diputar-putar, peganglah bahu. Jangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Semua ikut. Ikut, gerakan tangannya. Ikut semua. Tangan diputar-putar, bertepuk. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Ya, nah, kalian barusan telah memperagakan menggerakkan semua anggota tubuh kalian dari mulai tangan, bahu, lutut. Nah, menurut kalian mengapa kita bisa menggerakkan seluruh tubuh tersebut seperti lutut, sikut, lutut? Mengapa? Ada yang tahu nggak? Nah, karena di tubuh kita ada alat gerak, ya betul, ada alat gerak. Coba pada pertemuan sebelumnya kalian masih ingat nggak alat gerak itu apa saja? Yang pertama, alat gerak itu apa saja? Ya, tulang, ya, rangka, tulang. Terus ada apa? Otot. Terus yang terakhir, sendi. Nah, kemarin kan Bapak membahas tulang dan otot. Nah, sekarang insya Allah kita akan membahas tentang sendi. Apa saja macam-macam sendi? Ada yang tahu nggak? Ada berapa jenis sendi? Nah, ada yang tidak tahu. Ya, maka dari itu Bapak hari ini akan membahas sendi ya, supaya kalian lebih paham, lebih tahu tentang berapa jenis sendi, terus ada di mana saja sendi yang ada di tubuh kita, ya, manfaatnya untuk apa. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang macam-macam sendi. Harapannya setelah mempelajari ini kalian harus bisa mengetahui tentang macam-macam sendi dengan benar. Ada berapa jenis sendi, terus apa saja,
dan juga kalian harus bisa membedakan sistem gerak pada macam-macam sendi. Sendi yang satu untuk apa, sendi yang satu untuk apa, bisa membedakan dari semua jenis sendi. Siap untuk belajar? Siap? Siap. Baik, silakan. Sebelumnya silakan kalian amati dulu, ini ada sebuah video yang harus kalian simak tentang sendi ya. Kalian perhatikan, kalau misalkan ada yang penting silakan bisa sambil dicatat ya. Karena itu akan membantu sekali kalian untuk lebih memahami tentang materi sendi ini. Ya, simak videonya. Hai Sobat Pelajar, kembali lagi di Rumah Belajar Channel. Buat Sobat yang baru bergabung, selamat datang ya. Jangan lupa klik tombol subscribe di pojok kanan, terus aktifkan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video pembelajaran kita yang lainnya. Lalu, jangan lupa juga klik like dan share video ini. Terima kasih. Ngomong-ngomong, gimana nih kabar kalian? Semoga semuanya tetap sehat dan tambah semangat belajarnya ya di rumah. Nah, sobat pelajar, kali ini kita akan belajar tentang sendi. Sobat pelajar, kita harus bersyukur bahwa di dalam tubuh kita ada sesuatu yang bernama sendi. Sendi adalah bagian tubuh yang menghubungkan tulang-tulang kita. Bayangkan nih, di tubuh kita terdapat 26 tulang yang harus saling terhubung satu sama lain. Banyak keluar dalam sendi. Itu artinya, tanpa sendi, tulang-tulang kita hanya akan mengambang di dalam otot tanpa ada yang menyatukan. Tanpa sendi juga, tulang hanya akan dikekang tapi tak bisa menyatu. Nah, meskipun fungsinya sebagai penghubung antar tulang, tapi sendi tidak berbentuk seperti cairan kayak lem. Sendi juga tidak lembek seperti nasi. Sendi ini menyerupai bantalan yang berada di antar tulang-tulang kita, dan sama halnya seperti tulang, bentuk sendi juga berbeda-beda. Kok bisa gitu? Tulang rawan ya. Karena sendi kita mengikuti bentuk tulang yang ada. Dan ya, seperti yang dibahas di awal, sendi dapat membantu kita untuk bergerak. Tapi tidak semua sendi membantu secara aktif menggerakkan tulang-tulang kita. Ada juga beberapa sendi yang tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi, kita dapat membagi sendi ke dalam 3 jenis berdasarkan sifat gerakannya, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati adalah sendi yang tidak dapat bergerak. Contohnya nih, seperti sendi yang ada di tulang tengkorak. Kalau sendi kaku adalah sendi yang dapat digerakkan tapi terbatas. Contohnya, seperti sendi yang terdapat pada tulang antar ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Dan, seperti namanya, sendi gerak adalah sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Nah, sendi gerak inilah yang paling populer di antara sendi lainnya. Karena sendi ini cukup banyak, sehingga bisa kita kategorikan lagi ke dalam beberapa sendi. Apa aja sih? Berikut adalah macam-macam sendi berdasarkan arah gerakannya. 1. Sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser yang lain. Contohnya, sendi pada pergelangan tangan ruas tulang belakang. 2. Sendi engsel. Sendi engsel merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Biasanya, sendi engsel hanya bisa diluruskan atau ditekuk. Sendi engsel ada pada tulang lutut dan siku. 3. Sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerak rotasi pada poros, tapi gerakannya terbatas. Contoh, pada hubungan ujung tulang telapak tangan atau karpal dengan ujung tulang jari tangan. 4. Sendi putar. Sendi putar adalah salah satu sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain.
Jadi, salah satu ujung tulang menjadi poros dan yang satunya bisa berputar di sana. Contoh sendi putar. Sendi antara tulang atlas dan tulang tengkorak. 5. Sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Bentuknya mirip bola dan tulang seperti mangkuk. Contoh, hubungan antara tulang lengan atas dan gelang bahu. 6. Sendi pelana. Sendi yang ini fungsinya mirip seperti pelana. Sendi ini mampu membuat gerakan dua arah, yaitu ke arah samping dan depan. Salah satunya adalah sendi yang berada pada tulang pangkal ibu jari. Gimana sobat pelajar? Sudah paham kan tentang macam-macam dan fungsi sendi? Nah, itu sendi yang terakhir barusan sendi apa? Pelana. Dikatakan pelana karena bentuknya seperti pelana kuda. Dan tahu pelana kuda itu apa? Nah, pelana kuda teh tempat duduk kuda. Jadi itu nyangkutnya. Kalau ini ada di tulang pangkal ibu jari. Makanya bentuknya seperti pelana kuda. Gitu. Itu yang terakhir. Nah, agar kalian lebih pemahamannya lebih mantap ya mengenai sendi, aku akan bahas tentang sendi satu persatu. Dari video barusan coba ada berapa jumlah sendi itu? Jenis sendi? Itu sendi gerak ya. Kalau berdasarkan gerakannya sendi itu ada berapa? Tadi berapa jenis? Ada 3 jenis ya. Yang pertama sendi mati. Jadi sendi mati itu sendi yang menghubungkan tulang-tulang tetapi tidak bisa bergerak. Contoh yang ada di mana? Di tengkorak kita. Tengkorak ini adalah gabungan dari beberapa jenis tulang-tulang dihubungkan dengan sendi tetapi tidak bisa bergerak. Coba tengkorak bisa bergerak tidak? Tidak ya. Kan ada yang kedua sendi kaku. Kalau sendi kaku itu bergerak tetapi tidak luasa. Contohnya apa? Nah, sendi yang menghubungkan ruas-ruas tulang belakang di sini. Dan yang akan kita bahas adalah sendi gerak. Ada berapa jenis sendi gerak barusan? 6. Ada 6 ya. Kita bahas satu persatu. Silakan ya. Pertama apa itu sendi? Tadi apa sendi teh? Sendi itu apa? Dengan bahasa kalian yang kalian barusan dengar di video. Ya, alat gerak manusia yang dapat menghubungkan tulang satu dengan tulang yang lainnya. Betul. Kalau secara detailnya arti sendi itu adalah struktur vital di mana dua tulang atau lebih bertemu. Tempat pertemuan ini memungkinkan tubuh kita melakukan gerakan. Nah, apa fungsi utama sendi? Penggunaan sendi fungsi utamanya untuk apa? Coba lihat. Fungsi utama sendi itu apa? Sendi berfungsi untuk apa? Menghubungkan dua atau lebih tulang. Fungsi utama sendi itu menghubungkan dua atau lebih tulang yang ada pada tubuh. Tadi dibayangkan kalau seandainya tubuh kita tidak ada sendi, maka tulang-tulang kita kalau hanya menempel pada otot tetap tidak akan bisa bergerak. Kalau tanpa ada sendi. Lanjut. Nah, sendi yang pertama sendi apa? Peluru. Apa sengaja diacak ya urutannya. Silakan bebas kalau kamu diacak juga. Yang pertama sendi peluru. Nah ini bentuknya seperti ini yang ada pada gambar. Dikatakan sendi peluru karena ujung tulangnya, salah satu ujung tulangnya berbentuk seperti sendi peluru, berbentuk bulatan. Nah seperti ini. Sendi peluru ini ciri khasnya dia bisa bergerak, berputar bebas, berputar penuh 360 derajat diputar. Jangan kalian bertukar dengan sendi putar. Sendi putar juga sama bisa berputar tapi tidak bebas seperti sendi peluru. Kalau sendi putar itu nanti akan bahas ya. Kalau sendi peluru di sini berputarnya bebas penuh.
contoh yang ada di ya tulang belikat dengan tangan atas di bahu ya. Sini ini sendi putar adanya. Kalau misalkan di daging ayam mah ya di sayapnya, kalau misalkan sayapnya kita patahkan pasti ada tulang yang di ujungnya berbentuk bulatannya, bulat. Nah itu dia yang dinamakan dengan sendi peluru. Dan selain di bahu juga ada sendi peluru di pinggul dengan paha. Ya, kalau dengan sayap mah di daging apa? Napakana, ipin-ipin. Nah itu. Ya. Ini sendi peluru. Ya. Yang selanjutnya sendi engsel. Sendi engsel ini sama halnya seperti sistem kerja yang ada di pintu. Jadi hanya bisa bergerak satu arah. Ya. Kalau di tangan itu adanya di lutut, kalau di kaki di sikut. Nah itu sendi engsel. Cuma sistem kerja pantoknya. Selanjutnya sendi pelana. Ini sendi pelana dikatakan pelana karena bentuknya seperti pelana kuda. Adanya di mana tubuh manusia? Pangkal ibu jari. Ya, pangkal ibu jari. Nah sendi ini dapat memberikan gerakan dua arah. Disebut pelana tadi karena bentuknya seperti pelana kuda. Selanjutnya sendi putar. Ini jangan tertukar dengan sendi peluru. Sendi putar ini salah satu tulang memutari tulang yang lain. Contoh tulang tengkorak dengan tulang leher. Sendi putar ya. Sendi tulang tengkorak dengan tulang leher. Yang kelima sendi geser. Coba tadi di video sendi geser. Contohnya apa? Di video yang pertama apa? Yang keras? Penggalangan tangan, betul. Penggalangan, jadi hanya sendi tersebut dapat menggeser tulang yang lainnya. Ketika digerakkan, maka tulang yang lainnya ikut bergeser. Contoh tulang penggalangan tangan, ruas tulang belakang, dan pergelangan kaki itu sendi geser. Terakhir, di apa ini? Digulung katanya. Digulung. Oke, sendi gulung. Coba sendi gulung itu yang ada pada tubuh manusia di mana adanya? Di rahang atau di tulang-tulang ujung telapak tangan sini. Sendi gulung namanya. Bentuknya seperti ini. Nah, jadi ada salah satu bentuk cembung dan cekung ya. Yang ada di tubuh kita. Dihubungkan tulang-tulang tersebut dengan sendi yang ada pada rahang, hanya bergerak dua arah, samping, kiri kanan, depan, belakang. Belakang ini atau ujung-ujung ruas jari ya. Nah ini kerjasamanya. Bagaimana sendi-sendi yang ada di tubuh kita itu bisa bekerja sama sehingga membentuk suatu gerakan yang normal di tubuh kita. Karena kalau salah satu sendi di tubuh kita rusak, maka kita bergerak tidak akan bisa normal. Contoh dalam olahraga yang sering rusak sendi kita apa? Coba yang olahraga contoh main bola. Coba sendi apa? Apa sendi bola? Sendi geser. Sendi geser. Betul. Berarti sendi geser itu apa? Yang ada di telapak kaki. Ya. Di telapak kaki sering kita cedera. Ya. Apa yang kalian rasa ketika cedera rusak sendi? Sakit, tidak bisa bergerak luasa. Maka kita harus tahu bagaimana sistem kerjanya. Nah ini tengkorak. Sendi putar adanya di sini di tengkorak dengan leher. Sendi pelana di pangkal ibu jari. Sendi geser telapak kaki, telapak tangan. Sendi engsel ini di sikut ya atau di lutut. Sendi peluru itu bisa di ini pinggul, paha atau di sini di punggung. Sendi peluru karena bergeraknya bebas. Sendi gulung di ruas-ruas jari ya atau di apa? Rahang ya. Paham? Sama-sama sendi paham? Bagus. Untuk selanjutnya silakan kalian diskusikan sama teman
sebuah kereta pendek. Namun sebelum itu silakan untuk kelompok caranya tinggal yang depan berbalik aja ke belakang. Nah, satu kelompok kamera. Yang 2 orang silakan gabung di sini jadi 5. Oh, ada yang nama kelompok kasih untuk laki-laki nama hewan, kalau perempuan nama bunga. Kelompok 1 silakan kasih nama kelompok dan anggotanya. Untuk petunjuk pekerjaannya, silakan ada di petunjuk kegiatan yang KPD, baca. Yang pertama, kalian amati dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di tabel, ya. Setelah itu, lakukan gerakan pada bagian-bagian tubuh yang disebut dalam tabel. 1 orang silakan menjadi model, berdiri 1 orang, perwakilan. Oh, berdiri 1 orang. 1 kelompok 1 orangnya harus menjadi model untuk memperagakan jadi sedih. Silakan. Di sini kami Ridwan, Rasana, Chelsea. Kelompok ini siapa? Ipin, Fitri. Ini siapa yang model? Ya, berdiri. Itu ya. Silakan. Bareng-bareng siapa yang mengerjakannya? Nomor 1. Nomor 1 bagian tubuh mana dulu? Sikut dan lutut. Silakan gerakan sikut. Nah. Terus lututnya. Bergeraknya berapa arah ini? 1 arah. Arah gerakannya hanya 1 arah. Silakan. Sikut dan lutut itu termasuk ke dalam segi apa? Di sini. Teman yang lainnya mengisi pada tabel. Tetap yang menjadi model 5 gerakan kalian lakukan. Yang kedua lanjutkan sampai ke 6. Silakan. Gerakan. Gerakan diskusi. Yang kedua itu apa? Bahu. Silakan gerakan bahu. Nah, termasuk sedih apa itu? Gerakan berdiskusi sama teman. Langsung tulis di kolom kedua. Langsung sedih apa itu? Nah, bahu. Itu ada ciri-cirinya, arah gerakannya memutar ke segala arah. Sambungan seperti joystick, terang joystick, stick dinamain. Nah, seperti itulah. Itu termasuk sendi apa? Silakan tulis. Yang kedua. Yang ketiga gerakan leher, tulang tengkorak dengan tulang leher. Silakan gerakan sendi apa itu? Ya, gerakan sampai ke 6.
kepala tidak bergerak. Sedangkan sendi pada bahu bisa bergerak bebas ke segala arah. Kenapa? Jawab, silakan. Diskusikan teman-teman. Dan yang ketiga, berikan contoh perbedaan penggunaan gerakan sendi engsel dan sendi peluru dalam kegiatan olahraga sehari-hari. Sendi engsel biasanya digunakan dalam olahraga apa? Sendi peluru biasanya digunakan dalam olahraga apa? Silakan. Sendi engsel olahraga yang digunakan sendi engsel apa? Ini. Buat. Olahraga apa? Buat. Atau sendi peluru olahraga apa ini? Oh, menyambungkan satu tulang lain. Wah, jangan tertukar antara sendi putar dengan sendi peluru. Dalam diskusi ini, Bapak perhatikan ada penilaiannya, ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan. Penilaian sikapnya, kalian betul-betul kerjasama dengan teman, saling menghargai pendapat teman. Penilaian keterampilannya terlihat kedisiplinan, kerjasama yang baik. Ya, dalam olahraga, kegiatan olahragamu seperti sendi engsel, contoh dalam kegiatan olahraga apa? Engsel apa? Harus berurutan. Sendi engsel misalkan olahraganya apa? Yang digunakan seperti sendi peluru olahraganya apa? Hari ini renang di main bola teh sendi apa gitu? Kurang jelas ke? Sendi engsel, contoh kegiatan olahraga apa ini? Sendi engsel. Sendi engselnya banyak. Sendi engsel. Sendi engsel. Ini sendi engsel. Sendi engsel banyak. Oh. Sendi engsel banyak. Nah, sendi peluru. Ini sendi peluru. Banyak olahraga sendi peluru. Oh. Iya, sendi peluru. Banyak. Sendi engsel. Ini sendi engsel. Perbedaannya apa? Sendi pada tulang tengkorak bisa tidak bergerak, berarti masuknya sendi apa? Sendi pada bahu bisa bergerak ke segala arah, sendi apa? Berarti bakal bergerak. Anu hiji, sendi pada tulang tengkorak kenapa tidak bisa bergerak? Terus sedangkan sendi pada bahu bisa bergerak bebas. Kenapa itu teh? Iya, berarti
Lalu sendi pada tengkorak tidak bergerak karena termasuk sendi apa? Sudah beres semua? Baik, silakan perhatikan ke depan. Perhatikan. Kita presentasikan hasil pekerjaan kalian. Bahwa barusan berkeliling, alhamdulillah hampir sudah pada bisa ya membedakan jenis sendi. Tetapi silakan presentasikan bila mana ada yang beda jawabannya, bisa acungkan tangan. Memukakan pendapat kalian. Yuk, kelompok itu dulu. Kelompok kecil. Silakan, bukan perwakilannya. Bacakan yang keras, yang lain dengarkan. Bila mana ada yang beda, jawabannya keras. Yang pertama, Bagian tubuh letak sendi, arah gerak yang dominan. bagian tubuhnya mana dulu? Sendi dan lutut. Tadi sudah digerakkan. Ya, arah dominannya apa sih lutut? Analogi Hanya satu arah. Nih, baca dari sini. hanya satu arah, membuka dan menutup. Ya, analoginya, Dibuka. perumpamaannya ya seperti Excel. Itu termasuk sendi apa? Yang pertama. Excel. Sama semua jawabannya? Lanjut yang kedua. Untuk bagian tubuhnya apa? Bahu. Yang apa? Tulang belakang. Termasuk sendi apa? Itu langsung. Sendi perut. Sendi peluru yang lain? Sama. Bagus. Tiga. Leher tulang tenggorokan. Leher, tulang tengkorak. Tengkorak. Ya, dengan tulang atlas. Termasuk sendi apa itu? Sendi putar. Yang lain? Ibu jari dengan telapak tangan. Ibu jari dengan telapak tangan. Berarti yang seperti pelana kuda itu. Sendi apa? Lain gimana? Lanjut. Pergelangan tangan dan kaki bergeser atau meluncur. Ya, Permukaan datar yang bergeser. itu sendi apa itu? Geser. Mana yang lain, Kama? Lanjut. Ruas-ruas tulang belakang, sedikit gerakan sambungan dengan tulang lawan. Mana eta? Ruas-ruas tulang belakang. Sendi apa? Atau sama dengan rahang itu? Sendi apa? Lain sama sendi gulung. Bagus, tepuk tangan. Itu untuk klasifikasinya. Sekarang silakan jawab pertanyaan yang 3 dari hasil praktek kalian oleh kelompok yang lain. Coba siapa? Ridwan, silakan ke depan. Pertanyaan nomor 1, silakan lihat, dengarkan. Nomor 1 jawab pertanyaan dulu dibacakan. Berdasarkan rasa musuh sendiri apa fungsinya utama dari sendi dalam sistem rangka tubuh manusia? Ya, apa fungsi sendi? Menghubungkan. Ada yang lain menghubungkan tulang satu yang tulang yang kedua? Intinya seperti itu ya. Bagus. Menyambungkan ya sama. Bagus, yang kedua silakan. Ya, mengapa sendi pada tulang tengkorak tidak bisa bergerak, sedangkan sendi pada tulang bahu bisa bergerak bebas? Kenapa? Karena di tengkorak, ya tengkorak termasuk ke dalam sendi mati. Kalau sendi dari bahu, sendi peluru. Ya bisa. Yang lain ada jawabannya? Beda? Ya, bagus seperti ini dijelaskan ya. Tuh. Lanjut nomor 3. Nah, contoh dalam sehari-hari melaksanakan olahraga sendi engsel, contohnya apa? Bola voli, betul. Bola voli di sendi engsel. Kalau sendi peluru, ya, betul. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok apa? Ya, Scorpion, bagus ya. Alhamdulillah, Bapak perhatikan barusan berkeliling
100% bisa. Bapak kumpulkan ya KTP-nya. Dan selanjutnya silakan kalian persiapkan untuk lebih mengasah kemampuan kalian memahami dalam hal seni. Bapak akan memberikan sebuah kuis. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Kuisnya ini. Nah, open. Siapa yang mau coba? Namanya Bapak ditunjuk. Putri dulu ke depan. Berani ke depan adalah silakan kalian pilih kotak yang memiliki Wah, bebas yang mana? Coba kelompok itu orang sana. Silakan tunjuk perwakilannya siapa yang ke depan. Nora, silakan ke depan. Silakan. Yang lain, coba lihat. Perhatikan. Nomor berapa Nora? Silakan tunjuk saja. Nomor mana? Nomor 6. Ya, pertanyaannya apa? Nomor 6. Sendi yang hanya memungkinkan gerakan dua arah, yaitu depan belakang, kiri kanan, dan bentuknya mirip seperti orang menunggang kuda pelana. Sendi apa? Coba tunjukkan. Sendi pelana. Iya. Lanjut, coba silakan suruh perwakilannya kelompok Maung Kidul. Siapa? Lena, silakan. Ayo, silakan. Dewi, mana? Nomor 10. Nah, sendi yang gerakannya hanya terbatas pada geseran atau luncuran antar tulang dan tidak memiliki gerakan memutar atau melengkung. Terbatas pada geseran, hanya geseran. Jika satu tulang gerakan yang geser tulang. Mana? Di mana? Ini. Yang C. Ya. Lanjut. Kelompok itu melatih kelompok melatih. Silakan siapa? Perwakilannya tunjuk. Yo. Melatih. Pilih. Mana? Nomor 8. Kalian. Nah. Fungsi utama dari sendi di dalam sistem rangka manusia apa fungsi utamanya? Fungsi utama sendi yang mana? Yang A tempat penyimpanan kalsium, yang B menghubungkan dua atau lebih, yang mana? Yang B is. Nah, terakhir Bapak ganti kuisnya yang ini. Nah, Bapak kocok diputar. Kabarnya di mana ya? Coba kelompok itu, kelompok Sofian, silakan. Boleh, kelompok Sofian, aku jam silakan yang lainnya boleh. Nah, kalian tinggal tunggu saja di sini. Berapa dikocoknya? Siap? Diputar? Diputar. Sepir. Ya. Nah, pertanyaannya, sendi yang gerakannya hanya terbatas pada geseran. Yang mana jawabannya? Yang C. Bagus. Lanjut, yang belum. Kelompok Scorpion. Silakan siapa? Apir. Yang
contoh lokasi sendi peluru yang seperti ini, ball and socket seperti itu. Basic sendi peluru di mana? Yang paling tepat dalam tubuh manusia, sendi peluru menghubung mana di mana? Coba ABCD. Sendi peluru ini, terus saya dari silakan boleh dengan kelompok yang lain komunikasi, silakan dengan kelompok kelompoknya. Yang mana? Yang mana? Ya? Yang ini? Yang ini? Sudah komunikasi? Yang mana? Betul yang itu? Sudah? Ya yakin percaya diri ya? Iya. Akhir nomor 10. Silakan siapa? Ya. Silakan ya. Mana? Sendi yang hanya memiliki gerakan dua arah. Wah. Mana itu? Ya. Iya, tepuk tangan. Bagus ya. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah mulai bisa memahami. Tapi coba pengen tahu sekarang kerjakan secara individu perorangan. Barusan kerja kelompok, sekarang perorangan pengen tahu, silakan kerjakan soal ini secara individu perorangan. Malik ada yang seorang. Malik kalau ada. Bapak kasih waktu 5 menit. 5 menit. Silakan. Kita kasih waktu 5 menit, silakan kerjakan. Kasih nama.
Dibaca dengan teliti. Pak, saya tadi oke terus. Baca dengan teliti. Yang kalimat. Semua beres? Siapa yang belum? Yang belum ya? Berapa orang? Beresin lah, beresin. Ya, kalau misalkan kalian salah kata, kasih sama dengan aja, sama dengan siapa anak kita. Nanti. Sudah semua? Oke, belum. Oke, segera. Waktu setengah menit deh. Beres sekali, ya. Baik, kalau yang sudah, silakan ditukar sama teman sebangku kamu dengan kelompok kamu. Yang 3 orang saya tukar saja. Bentar ya kerjaannya. Nah. Udah semuanya, udah. Silakan periksa pekerjaan teman, kita bahas bareng-bareng ya. Yang pertama, fungsi utama dari sendi dalam sistem rangka manusia adalah yang mana coba? Menghubungkan dua atau lebih tulang sehingga memungkinkan terjadinya gerakan. Jawabannya adalah B. Bagus. Siapa yang betul, Cuk? Yes, semuanya. Bagus. Yang kedua, sendi yang memungkinkan gerakan memutar ke segala arah atau rotasi penuh dengan gerakan 3 dimensi lainnya. Apa? C itu sendi. Ya, kuncinya ingat gerakan dengan rotasi penuh. Jadi perputarannya penuh ke segala arah. Berarti sendi. Ujung yang betul. Kedua. Ya. Nomor 3.
berarti gerakan ke satu arah saja. Seperti gerakan membuka atau menutup pintu. Ini apa? Jawaban kalian apa? Ya, yang terjadi pada bagian tubuh kita adalah sikut dan lutut. Itu sedih answer ya, sikut dan lutut. Jawabannya adalah C. Jung yang betul, Jung. Nomor 3. Ya, mungkin beberapa ya. Lanjut nomor 4. Saat kita menggelengkan kepala untuk menyatakan tidak. Nah, gerakan ini memungkinkan oleh sendi putar yang menghubungkan, ya sendi putar itu menghubungkan antara mana? Coba jawabannya. C. Tulang tengkorak dengan tulang atlas leher. Jawabannya C. Jom yang betul, nomor 4 Jom. Ya, jawabannya ya. Nomor 5. Sendi yang hanya memungkinkan gerakan dua arah, yaitu depan belakang, kiri kanan, dan bentuknya mirip seperti menunggang kuda atau pelana kuda. Sendi apa ini? Jawabannya B. Jom. Good ya. Lanjut nomor 6. Sendi yang tidak memungkinkan adanya gerakan sama sekali. Nanti ini sendi matinya. Tengkorak. D. Tuh. Jo, jawabannya D. Wah, masih ada yang salah. Ya, good. Lanjut nomor 7. Contoh lokasi sendi peluru. Tadi kan di video Bapak dibahas sendi peluru itu contohnya di bahu. Di sini tidak ada, cina di mana tuh persamaannya? Hubungan antara tulang paha dan tulang pinggul. Jawabannya C. Tuh, jawaban C. Hah? Keusian. Oh, sayangnya lupa. Lanjut. Nomor 8. Komponen sendi berfungsi sebagai bantalan menghubung tulang satu tulang lainnya, berfungsi sebagai bantalan. Itu tulang apa coba? Tulang rawan. Jawabannya C. 9. Sendi yang gerakannya hanya terbatas pada geseran. Sendi geser. Betul, jawabannya adalah D. Terakhir 10. Sendi kaku. Nah, sendi kaku bisa bergerak tetapi tidak bergerak bebas. Contohnya apa? Kuat. Jawabannya C. Coba siapa yang betul semua? B. Nah, lumayan banyak yang betul 9. 8. Ya, bagus ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, hampir kita 80% kalian sudah memahami tentang kayak gini ya. Silakan dikumpulkan untuk nomor evaluasinya di masing-masing kelompok kumpulkan. Ini di paling depan saja. Apa nih? Ya, kumpulkan. Baik, alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai. Insya Allah kita lanjutkan minggu yang akan datang dengan materi sistem saraf ya. Dan sekarang coba Bapak pengen tahu kalian barusan belajar tentang apa? Bagaimana perasaanmu? Di dalam hal apa kegiatan ini yang
kalian disenangi, paling disukai? Kuis. Waktu mengerjakan kuis. Insya Allah. Ayo, atau ada balik kuis untuk yang akan datang? Insya Allah. Untuk yang akan datang, kita buat lagi kuis sesuai dengan materinya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan sebelum kalian istirahat, ya. Jadi nanti kalian karena ini jam istirahat, kalian istirahat dulu.